Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara sekalian pada hari ini, saudara-saudaraku, untuk jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara sekalian, hari ini, ibadah hari ini adalah suatu ibadah spesial, saudaraku, karena 5 hari lagi kita akan merayakan Imlek, saudaraku. Maka hari ini temanya tema yang spesial, saudaraku, iman Kristen dan Imlek. Namun demikian, sebelum kita membahas hal tersebut, seperti biasanya, saudara-saudara sekalian, ketika saudara baru pertama kali masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Maksudnya, saudaraku, ketika ada khotbah yang terbaru dirilis, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 7. Injil Markus pasal 7, di Alkitab ada judulnya Perintah Allah dan Istiadat Yahudi. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ayat 1. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian firman Tuhan yang kita baca. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas, tapi kita berdoa lebih dahulu. Tuhan berkati firman yang sudah kami baca. Tuhan Roh Kudus bekerja memberi kami hikmat dan bijaksana, boleh mengerti kebenaran dengan baik. Kuasai hamba-Mu, beri dia berbicara dengan bahasa yang sesederhana mungkin, supaya gampang boleh dimengerti oleh umat. Pakai setiap kami Tuhan, supaya iman kami bertumbuh dalam Engkau, khusus konteksnya ketika kami merayakan Imlek dalam kehidupan kami, di budaya kami. Tuhan Yesus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami, jemaat yang ada di berbagai kota, di Indonesia dan luar negeri, tangan Tuhan bekerja. Kami siap menerima sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita adalah iman Kristen dan Imlek. Jadi kita bahas pelan-pelan, saudaraku ya. Kita akan bahas Imlek dulu.
Apa itu Imlek, saudara sekalian? Kita keturunan orang Chinese, saudaraku, ya. Chinese dimanapun di dunia, saudaraku, pasti mengerti tentang Imlek atau Xinjia, saudaraku. Bagi saya sebagai seorang Chinese, saudaraku, saya punya pengalaman Imlek yang sangat nostalgia sifatnya, saudaraku, yaitu sangat berkesan. Yaitu waktu saya kecil, saudara-saudara sekalian, saya rayakan Imlek bersama papa, mama, bersama keluarga, saudaraku. Kalau sudah Imlek, kita dapat baju baru, ya. Dapat baju baru, saudaraku, ya, pakaiannya bagus-bagus, pakaian merah, dan juga udah siap-siap bisa dapat angpau, saudaraku. Nah, kalau Imlek itu kita nunggu di rumah. Setelah nunggu di rumah, ya, dapat angpau, kemudian pergi ke rumah saudara, dapat angpau lagi, saudara sekalian. Kemudian kalau soal makanan banyak, saudaraku. Ada dimasak ayam, dimasak bebek, telur rebus, telur merah, ada semua, saudara sekalian. Kalau babi sudah banyak, saudaraku. Babi kecap, ya, babi panggang, saudaraku, kaki babi, itu ada semua, saudaraku. Yang babi-babian itu banyak, saudara sekalian. Itu sudah menjadi makanan yang khas untuk Imlek, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, itu suasana itu sangat menyenangkan. Jadi ada suatu kegembiraan tertentu, saudaraku. Ada suatu sukacita tertentu pada saat kita merayakan Imlek. Jadi pada saat saya kecil, saudaraku, saya hidup di dunia seperti itu. Senang bukan main, saudaraku. Dan Imlek itu, saudaraku, dia mulai dari hari pertama sampai hari ke-15, saudara sekalian. Jadi hari pertama disebut Ceit, kedua Ceji, ketiga Cesa, keempat Cesi. Dia sampai tanggal 15, saudaraku. Tapi saudara perlu perhatikan, masalah terima-terima angpau, saudaraku, hari pertama sampai hari keempat aja, saudaraku. Tidak sampai hari ke-15 orang jatuh miskin, saudaraku. Jadi angpau beredar hanya 4 hari itu saja, saudaraku. Setelah itu nggak ada lagi. Nah, ketika dia sampai di hari 15, saudaraku, itu namanya Cap Gome, saudaraku. Jadi saudara ingat, setelah Imlek kan ada Cap Gome. Jadi Cap Gome itu Cap Go 15, saudaraku. Jadi setelah Imlek jatuh ke tanggal 15 itu Cap Gome, yaitu artinya bulan terang, saudaraku. Nah, itu hari terakhir daripada Imlek, saudara sekalian. Nah, biasanya Cap Gome itu ramai sekali, saudara sekalian. Nah, saudaraku, itu Imlek menyenangkan sekali. Jadi pada saat Imlek itu, saudaraku, kita datang kepada yang lebih senior, kepada papa, mama, kepada yang lebih tua, itu angpau pasti banyak, saudara-saudara sekalian. Dan di situ juga ada sembahyang-sembahyangnya, saudara sekalian, ya. Papa, mama, adat istiadatnya datang, saudaraku. Banyak family datang semua, saudara sekalian. Nah, itu Imlek, saudaraku. Nah, sekarang, kita sebagai orang Kristen, setelah kita percaya Tuhan Yesus, saudara sekalian, setelah saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, saudaraku, bagaimana iman Kristen saya melihat Imlek? Itu penting, saudaraku. Maka khotbah hari ini menjadi penting adalah karena banyak orang Kristen yang memang berasal dari keturunan Chinese, saudaraku. Di seluruh dunia ini, saudaraku. Perlu mengerti bagaimana kacamata orang Kristen melihat Imlek, saudara sekalian. Gitu. Karena banyak sekali ajaran yang simpang siur, saudaraku. Banyak sekali. Di berbagai jemaat memberikan WhatsApp, laporan. Pendeta saya bilang tidak boleh kongsi-kongsi dengan orang yang merayakan Imlek. Ya, itu setan, Pak, katanya begitu. Ya, gereja saya tidak boleh ada kasih-kasih angpau. Merah itu tidak benar, Pak. Merah itu ada naganya, Pak. Begitu, saudara sekalian. Jadi, banyak sekali tanggapan yang negatif tentang Imlek, saudaraku. Dan bagaimana iman Kristen itu meresponi dengan baik, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, kita perlu memahami dengan baik supaya kita boleh mengajar anak cucu kita, saudaraku, karena kita adalah keturunan orang Chinese, kita Kristen, warga negara Indonesia. Kan gitu, saudaraku, ya. Jadi perlu kita memahami. Nah, saudara perlu perhatikan pelan-pelan. Saya pernah bahas tema ini, saudaraku, beberapa tahun yang lalu. Juga di live streaming saya pernah bahas. Saya bahas mengenai Christ and culture. Kristus dan kebudayaan, saudara sekalian. Saudara sekalian, kebudayaan itu, saudaraku, manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada budaya, saudaraku. Manusia adalah manusia yang berbudaya, saudaraku. Begitu. Nah, di dalam kebudayaan, saudaraku, banyak sekali unsurnya. Ada unsur pengetahuannya, saudaraku. Pendidikan itu kebudayaan, saudaraku. Ya. Juga ada unsur belief-nya, kepercayaannya. Ada, saudaraku. Juga ada unsur superstitious-nya, tahyulnya. Ada. Juga ada tradition-nya, adat istiadatnya.
Jadi dalam kebudayaan itu, culture, saudaraku, itu banyak sekali. Nah, kita hidup di dalamnya, saudara sekalian. Kalau tidak ada kebudayaan, tidak bisa hidup kita manusia. Manusia hidup adalah manusia yang berbudaya, saudaraku. Cara kita berbicara, logat kita, bahasa kita, bentuk rumah kita, masakan kita, saudaraku. Ya kalau Chinese, Imlek, saudaraku, bajunya merah. Kan begitu kan? Saudara jangan coba-coba. Kalau Imlek datang ke rumah orang tua pakai baju hitam, diusir, saudaraku. Baju hitam pada saat orang mati, saudaraku. Jadi ada tradisinya, saudara sekalian. Datang ke rumah orang tua pakai baju merah. Merah bagi orang Imlek artinya hoki, saudaraku. Kan begitu ya. Kita harus pahami ada unsur-unsur di situ. Ya. Termasuk Imlek adalah tradition. Nah, Imlek adalah tradition, dia ada dalam budaya manusia, saudara-saudara sekalian. Dan bagaimana iman Kristen melihat itu, saudaraku? Pelan-pelan, saudara sekalian. Yesus pada saat ayat yang kita baca bertemu dengan orang-orang Yahudi yang menekankan adat istiadat, saudaraku. Ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu makan tidak cuci tangan? Mengapa tidak ikuti adat istiadat orang Yahudi? Mengapa mereka makan dengan tangan najis, saudaraku, begitu. Nah, saudara sekalian, Yesus tidak mengajarkan tidak boleh cuci tangan, enggak, saudaraku. Tetapi orang Yahudi itu ahli Taurat kalau pintar. Mereka ingin menggunakan adat istiadat itu untuk mengabaikan perintah Tuhan. Itu poinnya sebenarnya, saudaraku. Jadi kalau mereka sudah pegang adat istiadat, ngomong begini ya, firman Tuhan tidak berlaku. Ujungnya ke situ, saudaraku. Maka Tuhan Yesus menegur mereka. Yang kamu pegang itu adalah perintah manusia, kamu mengabaikan perintah Tuhan. Tadi contohnya konkret, saudaraku. Artinya begini, ahli-ahli Taurat itu tidak memberikan persembahannya, saudaraku, kepada keluarganya karena dia ngomong sudah dikasih ke Tuhan. Kan Tuhan tidak mengajar begitu, saudaraku. Mereka memutarbalikkan. Kelihatannya benar, saudaraku. Beda-beda tipis, saudaraku. Dan itulah cara orang ahli-ahli Taurat untuk memutarbalikkan kebenaran. Maka Yesus menegur mereka. Nah, saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan waktu iman Kristen itu melihat Imlek, saudaraku. Ada 4 poin yang saudara perlu perhatikan ketika kita berbicara mengenai kebudayaan, khususnya dalam hal tradition yang berkaitan dengan Imlek, saudara sekalian. 1. Yesus di atas budaya. Benarkah itu? Bolehkah itu, saudaraku? Kalau Yesus di atas budaya, berarti Yesus lebih besar dari kebudayaan apapun. Ya. Kelihatannya benar, saudaraku, ya. Tapi Yesus ketika dia datang dalam dunia, dia hidup dalam budaya, saudaraku. Dia hidup dalam budaya. Nah, poin kedua, orang berkata, kalau begitu, Yesus di bawah budaya. Tapi Yesus adalah Allah, saudaraku. Yesus adalah Allah. Di atas budaya pun, dia masuk ke dalam kehidupan budaya manusia. Di bawah budaya lebih tidak mungkin, karena dia Allah yang besar. Tidak mungkin dia hidup dalam budaya manusia. Ayat tadi itu, kau mengabaikan perintah Tuhan, tapi mengikuti perintah manusia. Kan nggak mungkin, saudaraku. Poin ketiga, saudaraku, Yesus against culture. Poin pertama, Jesus above culture. Agak sulit kita terima. Poin kedua, Jesus below culture atau under culture. Juga nggak bisa, saudaraku. Poin ketiga, Jesus against culture. Yesus melawan budaya. Juga sulit, saudara-saudara sekalian. Karena waktu Yesus dibaptis, Yesus mengatakan nggak apa-apa. Justru dia lahir hidup dalam budaya manusia. Dia juga disunat, saudaraku, ya, sama seperti budaya orang Yahudi, saudara sekalian. Nah, poin keempat itu bagus, saudaraku. Tadi Jesus above culture. Jesus under culture. Jesus against culture, saudaraku. Nah, yang keempat itu, Jesus transforming culture. Itu bagus, saudaraku. Mengapa kita perlu poin keempat? Karena di dalam kebudayaan itu ada kebenaran Tuhan. Itu harus kita pegang, saudaraku. Di dalam kebudayaan itu ada kebenaran Tuhan. Di dalam kebudayaan itu ada kebenaran umum. Ya, semua kebenaran ada kebenarannya Tuhan. All truth is God truth, saudaraku. Begitu. Oke. Nah, saudaraku. Nah, sekarang Imlek. Imlek adalah tradition, saudaraku. Adalah suatu budaya, bukan? Nah, di dalam Imlek itu ada kebenaran nggak? Ada, saudaraku. Dalam Imlek itu ada kebenaran. Kebenarannya siapa? Kebenarannya Tuhan, saudaraku. Mari kita lihat pelan-pelan. Jadi pada saat kita merayakan Imlek, saudaraku, kita datang kepada orang yang lebih senior,
kepada orang tua kita, kita menghormati mereka. Kan ada di Alkitab, saudaraku. Hormati ibu bapakmu, kan ada, saudaraku. Jadi ada kebenaran dalamnya, saudaraku. Sebagai suatu respect kepada orang tua, kita datang kepada yang lebih senior. Kalau orang tua sudah tidak ada, datang kepada orang yang lebih tua, saudaraku. Itu suatu respect, cara menghargai orang tua, cara menghargai yang lebih tua, saudaraku. Itu kan kebenaran, saudara sekalian. Itu tidak boleh dibuang, loh, saudaraku. Itu ada dalam kebudayaan kita, saudara sekalian. Jadi, Sincia itu, Imlek itu dalamnya berisi kebenaran umum, saudaraku. Itu Tuhan punya, saudaraku. Suatu respect, penghormatan kepada orang tua, saudara sekalian. Oke? Dan bagaimana dengan masalah angpau, saudaraku? Ini saya ada bawa angpau nih, saudaraku. Ini angpau. Ya, ini angpau. Ini angpau 5, saudaraku. Ini angpau gede-gede nih, angpau nih, saudaraku. Ya. Bagaimana dengan angpau? Saudara sekalian, Sincia itu, Imlek itu, saudaraku, ketika orang lebih senior itu, saudaraku, memberi kita angpau, saudaraku, saudara tahu artinya apa? Merah itu artinya hoki bagi Imlek, orang yang merayakan Imlek, saudaraku. Waktu dia memberikan kita angpau, itu artinya I bless you. Waktu dia memberikan angpau, artinya hoki akan turun kepada engkau. Yang senior memberkati kita. Kenapa kita tidak terima, saudara sekalian? Saudara melihat di Alkitab kita, saudaraku, orang tua ketika menurunkan berkat kepada anak cucunya. Saudara melihat Abraham memberkati keturunannya, saudaraku. That is blessing. Jadi bagi Imlek, saudaraku, mereka itu merah, hoki. Dalamnya berisi uang, saudaraku. Artinya, I bless you. Kenapa, saudaraku, saudara tidak mengambilnya? Ya, saudaraku, dalam Imlek, saudaraku, kacamata orang Kristen ketika melihat Imlek, saudaraku, ya, kita perlu respect kepada orang yang lebih senior, saudaraku, dan juga kalau dikasih angpau, ambil, saudaraku. Ini bukan setan, saudaraku. Bukan. Ya. Orang tua itu, they bless us. Mereka memberkati kita, saudaraku. Saudara nggak mau ambil, saya yang ambil, saudaraku. Ini angpau, dalam isinya uang, saudara-saudara sekalian. Nanti di acara Setulus Hati, saudaraku, saya buat spesial event untuk Setulus Hati. Yaitu, kita akan membagikan angpau kepada orang-orang yang sudah kita layani, saudaraku. Sebagai tanda, I bless you. Nah, saudaraku, jadi Imlek itu bagi kita orang Kristen apa, saudara sekalian? Imlek bagi kita orang Kristen adalah family gathering, saudaraku. Kumpul-kumpul keluarga, itu Imlek, saudara sekalian. Kumpul-kumpul keluarga, karena setahun ketemu sekali itu, saudaraku, kan begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan belief-nya, kepercayaannya? Bagaimana kalau ada superstitious, saudaraku? Jangan ikuti. Jadi sebagai orang Kristen, kita ambil makna Imleknya. Imlek adalah family gathering. Nah, belief-nya jangan ikut, saudaraku. Saya kasih contoh. Kalau dulu waktu saya Imlek, saudaraku, ya, mama udah ngomong. C-I, C-G, C-Sa, C-Si, begitu. Ya, khususnya hari pertama, tidak boleh nyapu, saudaraku. Jadi sebelum hari pertama, berapa hari sudah nyapu bersih halaman, begitu. Nah, kalau hari pertama itu nggak boleh nyapu, saudaraku. Kalau nyapu katanya sial, saudara sekalian. Nah, itu belief, oke? Itu superstitious. Kita jangan nyapu, nanti orang tua kita marah, saudara sekalian, oke? Tapi kalau papa mama kita pergi cari angpau ke tempat lain, saudaraku, mereka pergi, kita sapu lah, saudaraku, nggak ada yang lihat, sapu mau naik ke atas, ke kiri, ke kanan, you mau putar main kayak pedang silat, koping ho, silakan lah, saudaraku. Tapi kalau dia ada, marah, saudaraku, karena itu belief, saudara sekalian. Nah, beliefnya kita sudah tidak pegang, saudaraku, sebagai orang Kristen. Saya masih rayakan Imlek, saudaraku, karena aku Chinese. Aku masih merayakan Imlek. Imlek bagiku penting because I'm a Chinese, saudaraku. Saya orang Chinese, saya orang Kristen, saudaraku. Saya percaya Tuhan Yesus. Imlek itu adalah my culture, budaya saya, saudaraku. Ya, itu harus diajarkan turun-temurun. Jadi tidak dihilangkan, saudaraku. Itu menjadi budaya kita, saudaraku. Berabad-abad kebudayaan seperti itu. Tetapi ingat, ayat poin keempat tadi itu. Jesus transforming culture. Budaya Imlek itu sudah ditransformasi. Cara melihatnya sudah beda, saudaraku. Jadi kita tetap bebas boleh merayakan Imlek, saudaraku. Jadi kalau ngomong kepada teman-teman kita, saudaraku, kongsi-kongsi itu bukan setan, saudaraku. Kita ngomong kongsi facai, itu oke, saudaraku, no problem. Itu artinya I bless you, saudara sekalian. Ya, bukan masalah-masalah yang enggak. Jangan berpikir kepada negatif. Karena saudara-saudara kita yang belum percaya pun, saudaraku, waktu mereka kongsi itu bless us.
Waktu kita kongsi mereka itu bless them. It's okay, saudaraku. Enggak jadi masalah sama sekali, saudaraku. Jadi ingat, ajaran ini harus diajarkan kepada anak cucu kita. Sebagai orang Chinese, sebagai orang Kristen, Imlek itu adalah family gathering. Kita berkumpul dengan teman-teman kita, saudaraku. Nah, sekarang permasalahan Imlek di zaman kita, secara kontekstual zaman ini, saudaraku. Sekarang kan pandemi, saudara sekalian kan, ya COVID tambah ganas nih kelihatannya, saudaraku. Ya, biasanya orang kalau sudah demam, flu, ya, saudaraku, masuk ICU, ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh kan, saudaraku ya. Tapi sekarang keadaannya agak lebih cepat, saudaraku. 3 hari udah lewat, saudaraku, begitu. Jadi harus lebih hati-hati, saudara sekalian. Nah, untuk konteks saat pandemik seperti ini, Imlek harus dirayakan dengan hati-hati. Karena family gathering itu kelihatannya nggak memungkinkan, saudaraku. Karena kalau Xinjia, budaya, saudaraku, ketemu pasti makan. Pasti makan, saudaraku. Meja besar, meja bulat, makan. Udah makan, ngobrol, saudaraku. Kalau ngobrol, ngeces, air liur turun. Pulang, lewat, saudaraku, masuk surga, saudaraku. Jadi harus hati-hati, saudara sekalian. Jadi Imlek momen seperti ini, saudaraku ya, akan lebih baik pakai video call. Akan lebih baik telepon, lebih baik video call. Atau lewat Zoom, saudaraku. Kalau small family, oke lah, kumpul. Tapi kalau big family, dangerous, saudaraku. Karena kita tidak tahu, ada yang OTG, ada yang memang udah kena, kita nggak tahu, saudaraku. Semua kumpul makan-makan. Nah, kumpul makan-makan itu jadi berbahaya. Jadi, saudaraku, Imlek tahun ini kita harus lebih hati-hati. Bukan menjaga diri kita aja, juga demi kepentingan orang lain. Karena kita hidup di negara Indonesia, saudaraku, harus juga memperhatikan kesehatan kepentingan orang lain. Jadi, Imlek tahun ini, saudaraku, suatu family gathering using video call. Using Zoom, saudaraku. Say, kongsi. It's okay, saudaraku, okay? Nah, saudara, kita harus memperhatikan poin ini. Penting buat kita, saudaraku. Ajarkan ke anak cucu orang Kristen yang Chinese. Imlek, that is a must, saudaraku. Xinjia, kongsi. Angpau ini adalah suatu berkat bagi setiap orang, saudaraku. Jadi nanti setulus hati saya akan memberkati mereka dengan angpau, saudaraku. Jadi mereka yang hidup susah, mereka mendapat blessing. Satu-satu mendapat blessing. Saya senang sekali hati saya, saudara sekalian. Because I'm a Chinese. I'm a Christian, saudaraku. Budayaku mengajarku harus seperti ini saya hidup, saudaraku. Jadi saudara sekalian, bawa firman ini pulang. Yesus transforming culture. Yesus ingin setiap kita belajar bahwa di dalam kebudayaan pun ada kebenaran umum. Bahwa setiap kebenaran umum adalah milik Tuhan. Setiap kebenaran adalah kebenarannya Tuhan. All truth is God truth, saudaraku, adalah Tuhan punya. Termasuk di dalam Imlek itu ada bagian-bagian kebenaran yang harus kita lestarikan dalam hidup sebagai seorang Chinese, sebagai seorang Kristen, dimanapun kita hidup. Nah, saudara-saudaraku yang ada di kota-kota di Indonesia, baik di Jakarta, di Medan, di Siantar, di Pontianak, di Papua, di Irian Jaya, di Manado, di Kalimantan, saudara-saudara yang ada di Penang, ada di Malaysia, saudara ada di Perth, Melbourne, Sydney, ada di USA, ada di Europe, saudaraku, ya, saudara sebagai orang Kristen, lestarikan budaya Imlek ini, saudaraku. Chinese New Year, lestarikan, because you're a Chinese. Even though, sekalipun kamu sudah menjadi warga negara lain, tapi you adalah orang Chinese. Dan budaya ini, saudaraku, tidak boleh lepas dari kita. Tidak boleh lepas dari kita. I am a Chinese, I'm a Christian, and I know what is the Chinese Happy New Year, saudaraku. Saya harus lakukan ini sebagai orang Kristen, saudara sekalian. God bless you, saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara. Kongsi facai, saudaraku. Jangan lupa kasih angpau kepada teman-temannya, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh melihat Imlek sebagai bagian dari budaya kami sebagai orang Chinese. Biar firman Tuhan berbicara kepada kami tidak menjadi orang Kristen yang fanatik, tapi kami menjadi orang Kristen yang mempunyai pemikiran yang baik, menjadi orang Kristen yang mempunyai Christian worldview yang baik, bahwa di dalam Imlek pun ada kebenarannya Tuhan. Berkati setiap kami yang merayakan Imlek, berkati setiap orang Chinese yang ada di seluruh dunia. Pada saat mereka merayakan Imlek, mereka ada penghargaan kepada senior, satu hormat, rasa terima kasih kepada orang tua, berkumpul rame-rame dengan keluarga mereka sebagai suatu ikatan komunitas yang baik, cinta kasih yang terjalin
puluhan abad turun-temurun untuk orang Chinese. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau beranugerah. Berkati setiap kami Tuhan, setiap umat yang mendengar firman hari ini. Sungguh firman ini boleh berbicara dalam hati kami, sehingga menjadi orang Kristen yang benar-benar bisa menjadi mercusuar, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, bagi banyak budaya. Karena Tuhan mengajar kami, jadikan sebuah bangsa muridku, melewati semua batas budaya, melewati sebuah batas budaya, daerah, bahkan antar benua, menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kong si Fat Chai. God bless you.